Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Suatu saat seekor kancil sedang berusaha untuk mengambil buah anggur. Dan biasanya buah anggur itu tidak di bawah, tapi biasanya menggunakan bambu atau kerangka lainnya supaya merambat di atas. Jadi nanti buahnya itu biasanya kelihatan ya dari bawah. Dan kancil ini sedang berusaha memanjat buah anggur yang berada di ketinggian tertentu. Dan pada saat dia berusaha memanjat, rupanya dia belum kesampaian untuk bisa menjangkau buah anggur itu karena terlalu tinggi. Lalu dari kejauhan ada seekor monyet menyaksikan perilaku dari si kancil tadi itu yang sedang memanjati buah anggur. Nah, kemudian monyet mendekati kancil. Dan kemudian monyet itu berbisik kepada kancil, ya kalau kamu tidak mampu, ya jangan memanjat yang tinggi-tinggi dong, panjat aja yang kamu mampu. Apa kata kancil? Aduh sialan, rupanya dari tadi kelakuan saya diperhatikan si monyet itu. Lalu apa yang dikatakan si kancil itu? Ya, sebetulnya saya bukan tidak mampu menjangkau anggur, saya baru mencium-cium saja. Apakah anggur ini sudah matang atau belum? Dan ternyata anggur ini belum matang, makanya saya tidak jadi menjangkaunya. Jadi si kancil ini sedang berusaha mencari pembenaran atas ketidakmampuannya. Dan dia tidak mau berterus terang ya kepada monyet bahwa sesungguhnya dia tuh benar-benar tidak bisa menjangkau buah anggur. Tetapi dia mencari alasan untuk menjaga kehormatannya, ya, untuk membungkus kelemahan dirinya dengan cara mengatakan sebetulnya saya sih bukan tidak mampu menjangkau, cuman ya saya ngicip-ngicip dulu deh, apakah sudah matang atau belum anggurnya. Ya, padahal sebetulnya ya dia tidak mampu menjangkau. Saya kira mentalitas kancil yang semacam ini itu sering dimiliki kebanyakan manusia. Ini soal mentalitas. Harusnya kan kalau tidak mampu menjangkau buah anggur di ketinggian, ya sudah, gampang saja. Cari saja buah lain yang bisa dijangkau. Tetapi karena gengsi, ya karena tidak bisa menerima kelemahan diri dan ingin selalu memamerkan ya kehebatan dirinya, lalu mencari pembenaran. Seakan-akan yang dia lakukan itu benar. Ini mentalitas yang menurut saya ya banyak bisa kita temukan dalam kehidupan manusia, ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik kita malam ini ya berhenti menyombongkan ketidaksombongan. Jadi ada kata dasar yang akan kita bahas yaitu tentang kata sombong. Ini ada kaitannya nanti ya dengan kancil tadi. Jadi sebetulnya si kancil ini ya sombong ya karena dia tidak mau mengakui kelemahan diri dan ingin menunjukkan kepada yang lain bahwa sebetulnya dia mampu. Padahal sebetulnya kenyataannya dia tidak mampu.
Jadi kira-kira sombong itu bibit awalnya adalah kita selalu ingin menunjukkan sesuatu yang melampaui realita yang sebenarnya. Karena kita tidak mau menerima realita itu dan kita ingin mendapatkan pujian seakan-akan kita mampu, lalu mencari cara untuk menunjukkan diri. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, kenapa saya membahas topik ini? Karena ini sangat penting ya. Karena kesombongan itu merupakan sebuah hambatan dalam perjalanan untuk meningkatkan kesadaran. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting ya untuk dibahas malam ini. Nanti mungkin kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ini. Baik ya, yang pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat kamus dulu ya, supaya kita mendapatkan pengertian yang tepat ya tentang kata sombong. Karena kan di sini kata dasarnya adalah sombong. Sombong itu dalam kamus ya artinya adalah angkuh ya. Dikatakan juga takabur. Ini dari bahasa Arab sebetulnya ya. Dikatakan juga arogan. Dikatakan juga tinggi hati, ya. Dikatakan juga congkak, dikatakan juga besar kepala. Jadi setidak-tidaknya saya melihat dalam kamus ada 6 padanan kata yang berhubungan dengan kata sombong ini. Jadi yang pertama adalah angkuh, yang kedua takabur, yang ketiga arogan, yang keempat tinggi hati, yang kelima congkak, dan yang keenam besar kepala. Ya ini setara ya, semuanya setara. Ini dari sisi bahasa dulu ya kita kupas. Sebetulnya apa itu sombong itu ya? Menurut para psikolog ya, ternyata sombong itu suatu perasaan ya. Jadi sombong itu sebetulnya emosi ya. Kalau menurut David Hawkins ya, sebetulnya emosi itu adalah medan energi vibrasi. Jadi jelas ya, medan energi vibrasi itu ada anatominya. Jadi anatomi yang paling rendah sampai anatomi yang paling tinggi. Jadi kesombongan ini jelas ya, merupakan anatomi emosi di tingkat yang rendah ya. Jadi sekali lagi ya, kesombongan ini adalah suatu perasaan dan kesombongan ini sebetulnya adalah emosi dan emosi itu adalah suatu medan energi vibrasi. Jadi kalau kita mengacu kepada perasaan tadi, ya, kapan sih perasaan itu biasanya muncul? Biasanya perasaan itu muncul pada saat seseorang ya mengalami peningkatan dalam prestasi. Perasaan itu muncul biasanya pada saat seseorang itu mengalami peningkatan dalam status ya. Status ya. Ini berbahaya sekali ya. Bisa dalam prestasi, bisa dalam status ya. Termasuk juga ya ketika kita mengalami peningkatan status ya dalam kehormatan ya di dalam kehidupan itu juga bisa menimbulkan ya suatu perasaan dalam diri kita yang kemudian perasaan itu membawa kita pada suatu keadaan yang disebut dengan keangkuhan tadi ya. Jadi oleh karena itu maka ya kesombongan ini ya merupakan suatu perasaan ya, suatu keadaan, suatu emosi. Dan emosi ini biasanya dipacu oleh meningkatnya prestasi seseorang atau meningkatnya status seseorang ya. Lalu meningkatnya itu menimbulkan keangkuhan. Nah, itu kesombongan. Oleh karena itu secara psikologi kesombongan ini merupakan sebuah emosi sekunder ya yang bersifat kompleks ya, dan ini sebetulnya bisa jadi dimiliki oleh banyak orang ya, dimiliki banyak orang. Itu dari sisi bahasa ya tentang kesombongan ya. Biasanya ya kesombongan ini walaupun tidak diekspresikan ya, tidak diekspresikan, tetapi sebetulnya secara nonverbal ya, kesombongan itu bisa dirasakan ya. Jadi suatu pesan yang dirasakan orang lain mengenai tingginya status sosial seseorang itu bisa dirasakan, bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan. Jadi secara nonverbal sebenarnya kesombongan ini bisa dirasakan oleh orang lain, ya. Apalagi kalau diekspresikan ya, kalau diekspresikan dalam bentuk gerak tubuh atau bisa juga ekspresi-ekspresi yang lain. Ya, dengan cara mengangkat dagu, ya, tersenyum sinis, atau juga tolak pinggang yang menunjukkan dirinya sebetulnya sudah mencapai sebuah kemenangan. Lalu ada kebanggaan diri yang kemudian menunjukkan perasaan keangkuhan. Itu sebenarnya berasal dari emosi.
Jadi sangat berbahaya ya ketika seseorang mengalami peningkatan prestasi atau seseorang mengalami peningkatan status sosial, biasanya ya ada yang menyelinap di dalam dirinya, yaitu perasaan ya, perasaan bahwa dirinya lebih dari yang lain, dan itu yang disebut dengan keangkuhan. Dan perasaan ini sangat berbahaya ya karena masuknya juga sangat lembut, sangat halus. Jadi kesombongan ini sebetulnya adalah kepuasan ya yang diarahkan untuk memenuhi tujuan pribadi. Jadi kesombongan ini lebih banyak kepada diri sendiri sebetulnya ya, pada diri sendiri. Biasanya kesombongan ini tidak berhubungan dengan pekerjaan yang negatif justru. Karena kesombongan ini bisa jadi berhubungan dengan kinerja yang positif ya. Contoh misalkan ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan dan dia mencapai kinerja yang positif. Nah, biasanya ini yang menimbulkan kesombongan. Lalu ya perbuatan yang dinilai sebagai sebuah prestasi tadi itu dianggap sebagai suatu hasil dari dirinya sendiri. Nah, biasanya kemudian ya membicarakan dirinya, membicarakan keberhasilan dirinya dalam meraih prestasi itu dan ingin diakui bahwa sebetulnya dia memiliki sebuah keunggulan dibandingkan yang lain. Nah, hati-hati ya karena kesombongan ini biasanya justru ya menyelinap ya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang positif. Ya, kalau pekerjaan-pekerjaan yang negatif jarang sebenarnya orang itu ya diselinapi atau disusupi oleh kesombongan. Biasanya justru ya kesombongan itu masuk pada ranah ya pekerjaan-pekerjaan yang dianggap positif. Jadi ketika seseorang mengalami kinerja yang positif, lalu status sosialnya meningkat karena prestasinya meningkat, nah di situ biasanya perasaan itu kemudian muncul yang disebut dengan keangkuhan. Oleh karena itu maka kesombongan ini termasuk termasuk emosi ya, medan energi vibrasi. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi kalau kita mengacu kepada bahasa agama, mohon maaf saya tidak mengacu pada agama tertentu, saya menggunakan bahasa agama yang universal. Karena saya yakin di agama apapun yang namanya kesombongan ya jelas ya tidak diizinkan ya. Ya, tidak diizinkan ya. Karena apa? Itu kan sebetulnya memperolok diri sendiri. Ya, kesombongan itu merendahkan diri sendiri ya, merendahkan diri sendiri. Ya, jadi kesombongan itu ya merupakan permulaan dosa sebetulnya. Karena akan menyebabkan dosa-dosa yang lain. Itu bahayanya kesombongan ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan tindakan keangkuhan dan kemudian dengan cara tadi ya mencari pembenaran untuk menutupi kelemahan diri, maka sebetulnya dia sedang membuat dosa permulaan yang akan diikuti ya oleh dosa-dosa yang lain. Nah, barangkali kata dosa ini sebetulnya mengacu kepada penyimpangan diri dari diri sejati kita. Jadi saya setuju dengan kata-kata Raden Ajeng Kartini dalam sebuah buku beliau ya, yaitu yang berjudul ya Menyusuri Kegelapan untuk Mendapatkan Terang. Nah, banyak sekali yang menerjemahkan itu menurut saya kurang tepat. Karena ya buku Raden Ajeng Kartini diterjemahkan habis gelap terbitlah terang. Padahal sebetulnya menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Karena apa? Karena gelap dan terang itu sebetulnya bukan hal yang berlawanan. Tapi terang dan gelap itu adalah mitra sebetulnya. Nah, inilah dalam hidup ya kita sering terjebak untuk membenturkan sesuatu. Padahal sesungguhnya harusnya bukan dibenturkan tapi itu dimitrakan. Kita tidak bisa melihat bintang di siang hari. Padahal di siang hari bintang tetap ada. Nah, bintang baru kelihatan di malam hari. Semakin gelap malam, semakin terang ya bintang kelihatan. Sebetulnya kita bisa melihat terang itu karena ada gelap. Jadi kegelapan itu sesungguhnya membantu kita untuk melihat terang. Oleh itu maka gelap dan terang itu sebetulnya adalah mitra. Nah, ketika seseorang sudah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, biasanya dia akan diikuti dengan kemampuan memitrakan ya. Contoh yang sederhana ya, bagi seorang pengusaha, ketika dia menganggap ya saingan, ketika dia menganggap perusahaan lain yang sama dengan dirinya sebagai kompetitor, maka kompetitor itu hanya akan mendorong seseorang untuk bergerak lebih cepat. Tetapi tidak bergerak untuk mendorong dia lebih baik. Sebetulnya untuk mendorong dia lebih baik, sebetulnya harusnya menjadikan orang lain yang memiliki perusahaan yang sama sebagai mitra. Nah, itu yang disebut dengan kolaborasi ya. Kolaborasi selalu membangun sesuatu yang lebih baik. Tetapi kompetisi selalu membangun ketakutan. Kompetisi selalu membangun ya gerak lebih cepat, tetapi belum tentu itu lebih baik. Nah, itu bedanya antara kompetisi dengan kolaborasi.
Sudah saatnya sebetulnya kita yang menjadikan segala sesuatu yang bersifat dualitas di semesta ini bukan dikompetisikan, tetapi dikolaborasikan. Makanya ciri manusia abad 21 di samping harus kritis, harus kreatif, dia pun harus punya kemampuan komunikasi sekaligus kemampuan kolaborasi. Ya, kalau kita lihat ya startup yang berkembang saat ini, kan sebetulnya mereka itu tidak punya produk ya, tidak punya produk. Jadi sebetulnya mereka itu hanya ya atau menjadi marketplace ya. Jadi hanya menyediakan tempat untuk jualan. Tetapi ternyata mereka justru lebih ya meraup keuntungan dibandingkan mereka yang punya produk. Karena mereka itu mengkolaborasikan semua kekuatan sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa, ya terhubung semuanya dalam sebuah network yang sangat tertib, yang sangat rapi, sehingga memudahkan orang lain untuk mengaksesnya. Nah, itulah pentingnya kolaborasi ya. Jadi sebetulnya suami istri itu harusnya kolaborasi ya. Karena pernikahan itu kan sebetulnya latihan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Nah, ketika dia mampu menerima dan menghargai perbedaan, itu akan terjadi kolaborasi. Tetapi ketika saling memaksakan persamaan, yang terjadi adalah kompetisi. Merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling berjasa. Muncul lagi yang namanya keangkuhan. Dan keangkuhan ini selalu saja membawa kita pada satu jurang yang disebut dengan jahanam. Itu yang dikatakan dalam Quran surat Az-Zumar ya. Mohon ditunjukkan dulu ya surat Az-Zumar, itu surat ke-39 ayat yang ke-72. Ya, kita lihat dulu ya surat Az-Zumar. Ini akan menjadi titik tolak pembahasan kita malam ini. Surat yang ke-39 ayat yang ke-72. Ya. Sebentar ya, sedang dicari dulu ayatnya supaya kita semua ya berketetapan hati untuk menjadikan ini sebagai rujukan kita dalam kajian kita malam ini. Ya, mari kita santaikan dulu pemikiran kita agar kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Ya, apakah hari ini kita masih memiliki sifat sombong ini? Ya, sifat sombong ini. Bahkan sebetulnya ya ketidaksombongan pun bisa menjadi sombong. Ya, ketika ketidaksombongan itu disombongkan. Makanya saya mengajak kita untuk berhenti ya menyombongkan ketidaksombongan. Ya. Salah satu contoh dalam bahasa hidup yang sering ya dilakukan oleh kita, kita sering mengatakan, "Oh, saya itu nggak arogan kok. Saya ini nggak sombong kok. Saya ini ikhlas kok." Gitu ya. Itu kata-kata yang sering diucapkan oleh kita. Itu yang disebut dengan sedang menyombongkan ketidaksombongan. Menyatakan diri tidak arogan, sebenarnya kita masih arogan. Menyatakan diri tidak sombong, sebetulnya masih ada kesombongan. Ya, menyatakan diri ikhlas, sebetulnya ada ketidakikhlasan. Karena ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Merasa ikhlas saja dalam keikhlasan, itu sudah tidak ikhlas. Apalagi ketika ikhlas dikatakan. Ya, jadi apa sebetulnya ikhlas itu? Ya, itu nanti ada kaitannya dengan ketidaksombongan. Jadi sebetulnya ketika kita merasa ikhlas, sebetulnya kita sudah masuk pada menyombongan ketidaksombongan. Karena perasaan ikhlas itu ya sebetulnya ketika diungkapkan dalam kata-kata, dirasakan saja sudah menyatakan tidak ikhlas, apalagi ketika disampaikan dengan kata-kata. Ini ada kaitan nanti dengan Quran surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat Al-Ikhlas, masuk surat Al-Falaq, masuk surat An-Nas. Jadi ternyata untuk menjadi manusia itu gerbangnya yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas, yang ketiga Al-Falaq, dan yang keempat adalah An-Nas. Al-Fatihah itu pembukanya ya. Kemudian Al-Ikhlas itu adalah latihan untuk ya menghaluskan emosi kita ya supaya kita tidak menyombongkan ketidaksombongan. Ketika kita sudah bisa ya ikhlas dalam pengertian yang sebenarnya baru bisa masuk dalam kategori berikutnya yang disebut dengan peningkatan kesadaran. Jadi sebenarnya Quran surat Al-Falaq itu cerita tentang peningkatan kesadaran. Puncak dari peningkatan kesadaran adalah Quran surat An-Nas. Jadi siapa sebetulnya Nas itu? Nas itu orang yang sudah mencapai sidratil muntaha. Nas itu orang yang sudah mencapai puncaknya kesadaran di dalam hidupnya. Nah, orang yang sudah mencapai puncak kesadaran, ya, kesadaran itu kata dasarnya adalah sadar. Kalau dalam kamus sadar itu artinya tahu. Sadar itu artinya mengerti. Sadar itu artinya merasa. Sadar itu artinya insaf. Sadar itu adalah keadaan di mana seseorang berada pada kondisi tahu. Kesadaran adalah keadaan di mana seseorang tahu. Keadaan di mana seseorang terjaga. Ya, kesadaran itu keadaan di mana seseorang sudah sampai pada tingkat tersadar. Makanya kalau orang sudah
sadar dari siuman, dari pingsan biasanya disebut siuman ya. Siuman itu kondisi sadar, terjaga kembali. Nah, itu yang disebut dengan sadar. Jadi kesadaran sebenarnya kondisi di mana kita selalu dalam keadaan terjaga. Nah, puncaknya dari kesadaran itu sebetulnya itulah puncaknya pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Makanya Nabi Muhammad bertemu Tuhan tidaklah di suatu tempat, karena Tuhan tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Tapi Nabi Muhammad bertemu Tuhan di puncak kesadarannya. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm dengan kata-kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati mayagsa. Jannah ya yang dikatakan dalam Quran surat An-Najm tadi berhubungan dengan kesadaran. Jadi jannah itu sesungguhnya adalah puncaknya kesadaran. Itu sebabnya Raden Ajeng Kartini ya menulis sebuah tulisan yang sangat mengagumkan. Beliau mengatakan begini ya, sesungguhnya Tuhanku adalah nuraniku, surgaku juga nuraniku, nerakaku juga adalah nuraniku. Jadi beliau mengatakan nuraniku adalah Tuhanku, nuraniku adalah surgaku, nuraniku adalah nerakaku. Ini adalah ungkapan yang sangat cerdas. Kenapa begitu? Ya, karena beliau meneruskan kata-kata yang selanjutnya. Ketika aku melakukan kejahatan, maka nuraniku yang akan menghukum aku. Dan ketika aku melakukan kebaikan, maka nuraniku yang akan mengganjar aku. Itu kan sebetulnya sangat bisa dirasakan oleh kita. Saat kita melakukan kejahatan, sebetulnya ya kita ini sedang melanggar diri sejati kita. Maka ketika diri sejati kita dilanggar, muncullah yang disebut dengan rasa bersalah. Nah, rasa bersalah itu yang disebut dengan dosa. Jadi saya yakin ya, kalau orang yang tingkat kerendahan hatinya tinggi, ketika dia melakukan kesombongan sekecil apapun, dia akan merasakan bahwa dia melakukan kesalahan. Rasa bersalah itu akan menjadi acuan bagi dirinya. Tetapi yang paling berbahaya yang disebut dengan mutakabir ya, orang-orang yang takabur, tingkat kesombongannya sudah sangat tinggi sekali. Dan nanti kita akan tunjukkan nanti bahwa orang di level itu bahkan ketika melakukan kesalahan, dia tidak merasa kalau dirinya melakukan kesalahan. Ini sudah sombong pada tingkat yang luar biasa ya. Itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali lagi tadi pada pernyataan Raden Ajeng Kartini. Beliau mengatakan Tuhanku adalah nuraniku. Jadi sebetulnya ya itulah ya Tuhan yang nyata dalam diri setiap manusia, nurani. Nurani itu dari kata nur. Nur itu adalah cahaya. Jadi sebetulnya dalam diri setiap manusia ada ruh ya, dan ruh itu adalah cahaya, cahaya di atas cahaya. Makanya pengenalan terhadap jati diri menjadi sangat penting untuk membuat seseorang tidak terjebak pada kesombongan atau terjebak pada menyombongkan ketidaksombongan. Karena menyombongkan ketidaksombongan pun sebetulnya masuk kategori sombong juga. Ya, masuk kategori sombong juga. Itu cuman lebih halus lagi. Ya, makanya kita akan berikan contoh-contohnya nanti. Baik, kita lihat ya Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-72. Nah, di sini dikatakan kilad khulu abwaba jahannam khalidina fiha pabisa ya pabisa maswal mutakabirin. Nah, ini mutakabir. Tadi saya menyebut kata takabur dalam kamus bahasa Indonesia. Takabur itu sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu padanan dari kata sombong. Nah, mutakabirin itu adalah orang yang menyombongkan diri. Nah, kalau kita lihat secara jernih ayat ini, kilad khulu abwaba jahannam ya, dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu ya. Khalidina fiha, dan silahkan kamu tinggal di dalamnya. Fabisa maswal mutakabirin, bagi ya dan itu adalah tempat yang seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Jadi sebetulnya ketika seseorang itu sedang menyombongkan diri, dia sedang menempatkan diri dalam neraka jahanam. Ketika dia sedang menyombongkan diri, ya, dia sedang menempatkan diri pada tempat yang hina. Ketika seseorang sedang menyombongkan ketidaksombongan, sesungguhnya dia pun sedang memerosokkan diri ya pada tempat yang hina. Dia sedang merendahkan dirinya, memperolok-olok dirinya sendiri. Ya, jadi oleh karena itu maka kesombongan dalam hari ini padanannya adalah neraka, sedangkan kesadaran padanannya adalah surga. Seperti yang saya sampaikan dalam Quran surat An-Najm tadi. Jadi kesombongan adalah neraka. Nah, apa itu neraka? Neraka itu adalah siksaan, rasa bersalah yang ditimbulkan oleh kita sendiri pada jiwa kita saat kita melanggar diri sejati kita sendiri. Itulah neraka sebetulnya.
Jadi sebenarnya neraka itu bisa dirasakan sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Ya, ketika seseorang ya melakukan tindakan dalam tanda kutip sebut saja jahat, sebenarnya tindakan jahat itu diketahui oleh nuraninya sendiri. Dan ketika dia melakukan tindakan jahat, kan sebetulnya nuraninya sendiri akan menghukum dia dengan rasa bersalah, sehingga timbullah perasaan yang disebut dengan dosa tadi. Nah, makanya tadi saya menyampaikan bahwa kesombongan itu merupakan ya permulaan dari dosa. Oleh karena itu maka melakukan kesombongan sesungguhnya dia sedang ya mengakumulasi ya dosa, karena dosa permulaan dibuat artinya dia akan melanjutkan dosa selanjutnya ya, dan dengan tidak disadari. Jadi para sahabat, mari kita lihat dua kata penting di Quran surat Az-Zumar ini, bahwa kesombongan itu berhubungan dengan jahanam, kesombongan berhubungan dengan kehinaan. Dan saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwa sesungguhnya dalam Quran surat Hud ya ayat 106, 107, 108, sebetulnya yang disebut dengan neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik napas. Fa'ammal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasahikun. Jadi neraka itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan napas. Jadi oleh karena itu ya kalau kita bertanya di mana kita menarik dan mengeluarkan napas, kan di sini. Di tubuh kita ini. Ya, ketika tubuh kita masih hidup, itu artinya kita masih diizinkan menarik dan mengeluarkan napas. Nah, tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan napas, itu yang disebut dengan neraka. Jadi neraka itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kesombongan. Ketidaksombongan pun, ya kalau disombongkan, itu juga bisa menjadi neraka bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama ya, dalam terminologi agama, bahwa kesombongan itu adalah merupakan permulaan dosa. Yang kedua, sebenarnya kesombongan itu adalah suatu perasaan ya. Perasaan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi suatu emosi sebetulnya, medan energi vibrasi di mana manusia menilai dirinya melebihi dari kenyataan. Dan biasanya kalau orang sedang menyombongkan dirinya, dia membicarakan sesuatu yang sebetulnya melampaui realitasnya. Mungkin saja mobilnya cuma satu, tapi dia cerita seakan-akan mobilnya dua. Kebetulan ada mobil tetangga yang diparkirkan di depan rumahnya. Diakuilah seakan-akan itu milik dirinya. Nah, kesombongan itu biasanya seperti itu, ya. Menilai dirinya melebihi dari kenyataan. Itu yang paling berbahaya, ya. Nah, orang yang sombong biasanya juga haus akan pujian, ya. Sebetulnya memuji itu tidak masalah dalam agama, tetapi ingin dipuji itu yang melanggar agama. Karena apa? Itu melanggar kata-katanya sendiri. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tapi dia masih perlu pujian. Dan biasanya orang yang perlu pujian dalam hidup ini adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri biasanya masih takut ya. Takut ketika orang lain tidak menghargai dirinya. Itu karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri akibat dari dia tidak tahu siapa diri sejati yang sebenarnya. Nah, orang yang sudah kenal diri sejatinya biasanya mudah sekali ya untuk selesai dengan dirinya sendiri. Makanya orang yang semacam itu ya karakteristik yang paling sederhana adalah ya dipuji tidak menjadi terbang, kemudian dihina pun tidak menjadi tumbang. Jadi sudah tidak terjebak oleh dualitas. Oleh karena itu ya saya kemarin menyampaikan bahwa sebetulnya ya untuk meningkatkan kualitas diri kita itu harus memasuki yang disebut dengan perasaan kesamudraan. Jadi samudra itu nyata, samudra itu ada, samudra itu nyata, ya. Dan salah satu fenomena dangkal, fenomena permukaan dari kesamudraan itu adalah gelombang. Dan gelombang itu adanya di permukaan, ya. Di dasar gelombang tidak ada, di dasar samudra tidak ada gelombang. Di dasar samudra itu yang ada ketenangan. Oleh karena itu maka ya, gelombang dan samudra itu tidak pernah bisa dipisahkan karena salah satu sifat dari samudra itu adanya gelombang. Jadi kalaupun ya gelombang itu ada di permukaan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itulah kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya tidak bisa menghindari diri kita dari adanya kedangkalan, dari adanya fenomena permukaan yang disebut dengan gelombang, naik turun. Oleh karena itu, ya perasaan kesamudraan itu artinya kalau kita ingin meningkat kesadaran kita dalam kehidupan ini, kita bukan harus lompat ya dari gelombang ke samudra, tetapi kita harus lompat dari gelombang dan samudra ke titik tengah. Makanya titik tengah merupakan titik di mana seseorang bisa mengalami peningkatan kesadaran. Ya itulah sebetulnya ya yang dikatakan di Quran ya, dikatakan bahwa sebetulnya manusia itu harusnya menjadi umat pertengahan. Nah, umat pertengahan ya, umat pertengahan. Jadi bukan harus lari dari dunia ke akhirat.
atau dari akhirat ke dunia, tapi berada di titik tengah. Artinya apa? Kita bisa menyaksikan dua-duanya sebagai satu keseimbangan. Itu yang luar biasa ya, yang harus kita pahami. Nah, biasanya orang yang sombong itu adalah haus akan pujian. Dan orang yang sombong ini sebetulnya ya sedang menunjukkan kerendahan hati yang palsu. Jadi orang sombong itu sebetulnya sedang menunjukkan kerendahan hati yang palsu. Termasuk yang menyombongkan ketidaksombongan, sebenarnya kita pun sedang menunjukkan kerendahan hati yang palsu. Para sahabatku yang dirahmati Allah, sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang justru sedang memperolok dirinya sendiri, ya. Sedang memperolok dirinya sendiri, ya. Karena dia ingin agar orang lain ya selalu memuji dirinya sendiri. Makanya orang yang semacam itu biasanya karakternya ya mudah menyesali keadaan, mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, ya. Ya, seperti itu ya karakternya. Dan ya mudah sekali ya kekuatan dirinya runtuh, ya, kekuatan dirinya runtuh. Jadi sekali lagi bahwa kesombongan itu yang merendahkan diri, ya, itu. Nah, orang-orang yang memiliki kesombongan itu ada 3 kategori. Ini kategori yang paling besar. Yang pertama adalah merasakan kebaikannya berasal dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah merasakan kebaikannya berasal dari Tuhan, tetapi ya Tuhan itu ya menggunakan jasanya seakan-akan. Itu juga termasuk kesombongan. Jadi merasa kebaikan berasal dari dirinya sendiri itu sombong. Nah, merasa kebaikannya berasal dari Tuhan, tetapi dia di dalam dirinya merasa seakan-akan Tuhan menggunakan dirinya. Ya, itu juga merupakan kesombongan. Dan yang berikutnya adalah membanggakan sesuatu yang sesungguhnya dia tidak miliki. Para sahabat ya, kalau kita mau jujur ya, sebetulnya kita ini sering terjebak untuk ya merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Kita sering mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah. Kalau yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah, yang di antara bumi dan langit punya Allah, jadi kita pun sebenarnya punya Allah. Tetapi kalimat itu jarang disadari karena kita sering mengatakan bahwa ini milikku, ini punyaku dan sebagainya. Dan biasanya ketika label aku ditempelkan pada sesuatu yang kita miliki, kita akan mudah sekali untuk runtuh. Karena apa ya? Orang yang belum bisa mencopot label aku pada apa yang disebut miliknya, biasanya gampang sekali untuk dihancurkan. Ya, terutama yang dihancurkan adalah mentalitasnya, yang dihancurkan adalah dirinya yang di dalam, ya. Itu yang sangat berbahaya. Nah, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri yang saya sebut tadi, biasanya tidak pernah ya dan tidak terlalu suka untuk menempelkan label aku pada apapun, ya. Karena apa? Ketika menempelkan label aku pada sesuatu, dia tahu akibatnya dia akan terluka ketika sesuatu yang ada label aku di dalamnya itu kemudian mengalami perubahan. Padahal hidup itu sesungguhnya adalah perubahan, ya. Bahkan segala sesuatu dalam hidup bukan sekedar akan berubah, tetapi juga akan berakhir. Jadi yang pertama ya, merasa kebaikan berasal dari diri kita sendiri itu adalah kesombongan. Merasakan kebaikan berasal dari Tuhan tetapi melewati kita dan itu diklaim sebagai ya Tuhan melewati diri kita, itu juga suatu kesombongan. Apalagi membanggakan sesuatu yang tidak dimiliki. Apa sih yang milik kita? Bukankah semuanya milik Tuhan? Bukannya semuanya milik Allah? Tetapi kita sering merasa seakan-akan itu milik kita. Akibatnya ketika itu hilang dari diri kita, kita merasa kehilangan. Padahal sesungguhnya itu bukan milik kita. Yang luar biasa kita sering tersakiti ketika kita kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Jadi aneh sekali sebenarnya kan manusia itu ya sering merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan miliknya. Karena di situ dia menempelkan keakuan ya, label aku di dalam sesuatu yang disebut miliknya. Nah inilah sebetulnya ya, perlu kebebasan kita itu untuk mencabut ya label-label aku pada apapun yang disebut dengan milik kita. Nah kesadaran bahwa sesungguhnya semua milik Allah itu sangat luar biasa. Kalau itu disadari setiap saat dan itu akan melegakan kita. Kemudian yang keempat ya, kategori yang keempat adalah memandang rendah orang lain dan merasa ya sebagai satu-satunya pemilik dari apa yang dimilikinya. Nah, ini 4 kategori. Jadi saya ulangi lagi, kategori kesombongan yang pertama adalah merasakan ya kebaikannya itu berasal dari dirinya sendiri. Kategori yang kedua adalah merasakan kebaikannya itu berasal dari Tuhan, tetapi atas jasanya dia. Yang ketiga adalah membanggakan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dan yang keempat adalah memandang rendah orang lain karena dia merasa sebagai satu-satunya pemilik dari apa yang dimilikinya. Nah, kalau sudah sampai ya pada kategori
yang 4 ini ada pada diri kita, mohon maaf, sebenarnya kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Karena saya sudah sampaikan di ayat ini bahwa kesombongan itu identik dengan neraka. Dan neraka itu adanya di sini saat ini sekarang. Perasaan tersiksa karena kita merasa bersalah akibat kita melanggar ya pribadi kita yang sejati, itulah yang disebut dengan dosa. Dan perasaan berdosa itu adalah rasa bersalah yang akan menyiksa pada diri kita. Itu sesungguhnya neraka, ya. Sebagai satu bentuk dari neraka pada diri kita. Mohon ditutup ya ayatnya. Baik para sahabat, kita akan lanjutkan. Saya akan menceritakan secara detail ya tentang tahapan-tahapan kenapa seseorang itu bisa sombong. Tahapan pertama yang paling dasar adalah ya adanya rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Awas ya. Rasa ingin tahu pada segala sesuatu, apalagi yang bersifat menyangkut urusan orang lain, itu sebenarnya pikiran yang sembrono. Dan hampir semua orang ya, mohon maaf ya, perhatikan ya. Bila ada sebuah kejadian, misalkan kejadian di satu tempat, biasanya begitu ada kejadian apa sajalah, ada kecelakaan sepeda motor atau apapun ya, kejadian, biasanya orang itu mudah sekali ya untuk berkerumun. Ada rasa ingin tahu, ya, ada rasa ingin tahu. Itu sebetulnya salah satu contoh yang sederhana. Itu sebetulnya titik awal, ya. Ketika seseorang itu selalu ingin tahu, apalagi urusan orang lain, ini bibit awal sebetulnya, bibit awal untuk tumbuhnya kesombongan dalam diri. Oleh karena itu, ya harus ditolak dengan satu solusi, yaitu penyangkalan, ya kehendak diri dalam kebersahajaan dalam hidup. Jadi harus ada kebersahajaan dalam hidup ya. Jangan selalu ingin tahu apalagi urusan yang menyangkut orang lain. Jadi kalau ingin tahu dalam hal-hal yang positif yang menyangkut keilmuan dan lain-lain itu bagus. Tapi ketika rasa ingin tahu ini digunakan ya sebagai satu bentuk di mana kita ingin tahu urusan orang lain, urusan-urusan yang menyangkut bukan urusan kita, itu bisa menjadi awal seseorang mengalami kesombongan. Kemudian yang kedua, senang sekali berbicara sesuatu yang tidak penting. Oleh karena itu solusinya adalah cobalah mulai melatih diri untuk berbicara ya yang terkendali dan tenang. Makanya jangan pernah menjawab kalau tidak ditanya. Jangan menjelaskan kalau tidak diminta. Nah, biasanya mohon maaf ya, kecenderungan orang yang punya sifat sombong tidak diminta pun bicara. Bahkan ya tidak ditanya pun menjawab. Ini aneh. Ini sebetulnya karakter di mana seseorang itu akan menunjukkan ya kesombongannya. Ingin selalu diakui sebagai yang paling bisa, ingin selalu ingin diakui di kelompoknya itu sebagai yang paling unggul biasanya. Nah, ini bibit-bibit. Oleh karena itu maka saya munculkan penyakitnya, saya munculkan solusinya. Jadi ketika dalam diri kita ada rasa ingin tahu yang terlalu berlebihan, itu pikiran kita sudah sembrono sebetulnya. Apalagi urusan-urusan yang menyangkut bukan urusan kita. Solusinya adalah cobalah mulai bersahaja untuk tidak terlalu agresif untuk ingin tahu apalagi urusan yang menyangkut diri kita. Yang kedua, ya, ketika kita senang berbicara sesuatu yang tidak penting, hati-hati ya. Ya, kendalikan diri supaya kita berbicara sesuatu yang terkendali dan tenang. Kemudian yang ketiga ya, kegembiraan dan gelak tawa yang di luar kewajaran itu juga ya, itu pemicu ya untuk menimbulkan kesombongan. Oleh karena itu ya, tertawa itu ya tidak usah berlebihan ya. Tertawa itu tidak usah berlebihan. Jadi ada yang kemudian mengisyaratkan ya udahlah kamu ketawa bebas saja. Hati-hati. Karena apa? Ya, kegembiraan dan gelak tawa yang di luar kewajaran kalau itu terus-menerus dilakukan itu juga berbahaya. Ya, itu akan menimbulkan kesombongan. Kemudian yang keempat, ini level yang lebih dalam lagi, suka membual dan banyak bicara. Ya, suka membual dan banyak bicara. Biasanya orang yang ada karakter dalam dirinya untuk menunjukkan keangkuhan, biasanya banyak bicara dan membual biasanya. Kalau membual itu kan biasanya berbohong ya. Ya, nah makanya kalau kita tidak diminta untuk berbicara, ya sudah, nggak usah banyak bicara. Makanya diam itu emas ya para sahabat. Ya, diam itu emas. Ya, diam itu emas. Ya, dan ini sering juga
dikatakan bicara juga emas kalau dipentingkan. Ya, saya setuju, saya setuju. Dan biasanya diam itu emas biasanya digunakan oleh para suami ya. Ya, para suami. Ketika istrinya minta emas, biasanya para suami diam. Ya, maka diam itu emas ya. Nah, kemudian yang kelima ya, suka menonjolkan diri supaya tampak suci. Nah, ini nih, ini udah level yang lebih tinggi lagi ya dari yang tadi. Suka menonjolkan diri supaya tampak suci. Ya. Kalau saya menyitir ya dalam Injil itu ada satu ayat yang sangat keren. Dikatakan begini ya. Janganlah kamu bersembahyang seperti orang yang berpura-pura suci karena suka bersembahyang di rumah sembahyang supaya dipandang orang pamer ya dan pada siku jalan. Maka yang demikian itu ya tidak ada pahala baginya. Nah, itu kata-kata yang sangat saya kagumi ya di dalam Injil. Mohon maaf ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati karena apa? Suka menonjolkan diri supaya tampak suci itu adalah bibit kesombongan yang sangat dalam. Oleh karena itu ya, solusinya adalah ya, cobalah memandang diri ya bahwa sesungguhnya tidak ada hak istimewa di dalam masyarakat. Jadi tidak ada hak istimewa ya pada diri. Jadi kita itu belajar untuk melatih diri dalam kesetaraan. Kemudian yang keenam ya, suka dipuji ya. Suka merasa lebih suci dibandingkan orang lain. Apalagi ketika ya orang lain memuji ya tentang kesucian dirinya itu. Itu bahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Dan oleh karena itu maka solusinya adalah cobalah untuk belajar merasa diri ya lebih berdosa aja lah dibandingkan orang lain. Dan biasanya orang yang mengaku bahwa dirinya lebih berdosa dan menyatakan bahwa dirinya lebih berdosa daripada orang lain, itu biasanya lebih rendah hati. Lebih rendah hati dibandingkan dengan orang yang suka dipuji karena merasa lebih suci dibandingkan orang lain. Jadi hati-hati ya, ketika ada orang terbuka kepada kita dan kemudian merasa bahwa dirinya tidak layak, diri merasa paling berdosa dibandingkan orang lain. Jangan dikira loh, ketika ada orang mengungkapkan dirinya merasa lebih berdosa daripada orang lain, dengan kejujurannya dia menyatakan itu, bisa jadi dia rendah hati. Tapi orang yang suka dipuji dan merasa lebih suci dibandingkan orang lain, bisa jadi dia adalah tinggi hati. Itu kesombongan. Nah, dalam praktek hidup biasanya kan ada orang-orang dengan kepolosannya ya, kerendahan hatinya, dia mengatakan seakan-akan dirinya itu lebih berdosa dibandingkan orang lain. Terkadang-kadang dia menyatakannya pada orang lain. Waduh, saya banyak kesalahannya, saya banyak dosanya gitu. Jangan dikira loh, itu sebetulnya adalah kerendahan hati. Ya. Ya. Kemudian yang ketujuh ya, merasa dapat melakukan segala sesuatu di atas kemampuannya. Nah, ini yang disebut dengan pembenaran diri, seperti contoh kancil tadi. Jadi merasa dapat melakukan segala sesuatu di atas kemampuannya. Sebetulnya dia itu tidak bisa menjangkau ya buah anggur yang tinggi, tapi dia mencoba untuk menjangkau itu ya, dan ketika tidak mampu menjangkaunya, dia mencari pembenaran kepada orang lain dan menyatakan dia tidak mampu untuk mencari pembenaran bahwa sebetulnya dia itu ya bukan tidak menjangkau, bukan tidak mampu, kan sedang icip-icip dulu ya supaya hanya sekedar tahu ini buah anggurnya udah matang apa belum. Padahal sebenarnya dia tidak bisa menjangkau. Nah, mentality yang semacam ini mencari pembenaran itu juga salah satu bentuk ya yang akan melatih seseorang memunculkan keangkuhan diri. Nah, bagaimana solusinya? Cobalah belajar untuk memandang diri tidak layak ya untuk menerima atau melakukan segala sesuatu. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Ini ada hubungannya dengan hukum tarik-menarik. Jadi yang saya maksud adalah bukan berarti merendahkan diri, tetapi ini adalah kerendahan hati. Karena rendah diri dengan rendah hati itu beda. Ya. Ini sangat berbahaya kalau ya kita merendahkan diri. Kalau merendahkan diri itu menghancurkan diri. Jadi ketika kita memandang diri ya tidak layak untuk menerima atau melakukan segala sesuatu, artinya ya itu sebuah kesadaran pada diri dari kerendahan hati, bukan dari kerendahan diri. Kemudian yang kedelapan adalah merasa tidak berdosa. Nah, ini kesombongan yang tingkat tinggi ini. Merasa tidak berdosa itu adalah kesombongan tingkat tinggi. Banyak yang dia lakukan suatu kesalahan tapi merasa tidak berdosa.
Nah, ini artinya ya, nuraninya itu sudah tidak hidup. Ya, nuraninya sudah hidup. Ketika dia melakukan kejahatan, ya tidak ada perasaan bersalah dalam dirinya, itu juga sangat berbahaya. Karena apa? Akibatnya dia merasa tidak berdosa. Ini kesombongan tingkat tinggi, ya. Nah, sebaliknya kalau orang selalu mengaku ya dosa, sekecil apapun yang dia lakukan, itu adalah kerendahan hati. Kemudian yang ke-9, ini tingkat yang lebih tinggi lagi adalah tidak jujur dalam pengakuan dosa. Nah, tidak jujur dalam pengakuan dosa, makanya mohon maaf ya, dalam sebuah perjalanan spiritual, kalau kita tidak jujur dalam pengakuan dosa, itu menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan proses penyucian diri. Karena bagaimana ya bisa disucikan kalau sudah tidak jujur? Karena ketika kita jujur dalam pengakuan dosa, penyucian diri sudah terjadi. Jadi kita seperti datang ke dokter, kemudian kita menyatakan sakit ini, sakit itu, tapi kita nggak jujur kepada dokter, ya, kepada dokter. Apa yang terjadi? Kita menipu diri kita sendiri. Akibatnya apa? Dokter tidak bisa melakukan treatment terhadap apa yang sesungguhnya kita derita, karena kita pun ya melakukan pengakuan yang tidak jujur. Nah, ketika kita ingin disucikan ya untuk mencapai yang maha suci, tetapi dalam diri kita ada ketidakjujuran dalam pengakuan dosa, itu juga kesombongan. Ini kesombongan levelnya sudah level 9 sebetulnya ya. Nah, jujur dalam pengakuan dosa itu kerendahan hati yang sangat luar biasa. Para sahabatku ya, orang-orang yang suka memberontak ya terhadap peraturan atau melawan atasan yang berwenang, sebetulnya itu juga ciri kesombongan, ya. Ciri kesombongan, dan ini menyatakan diri bahwa sebetulnya ya dia ini seakan-akan ya lebih ya daripada yang lain. Lalu meminta hak istimewa dari orang lain. Nah, oleh karena itu maka solusinya kalau kita bisa sabar, taat akan peraturan, ya dalam keadaan sulit, atau dalam keadaan apapun, ya itu sangat luar biasa. Itu berasal dari kerendahan hati. Ya, coba kita lihat ya para sahabat ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak sekali ya pelanggaran aturan. Sebenarnya orang-orang yang suka melanggar aturan dalam kehidupan ya kesepakatan yang dibuat bersama dalam kehidupan masyarakat itu juga sebetulnya berasal dari kesombongan diri. Makanya orang-orang yang biasanya suka melanggar aturan, biasanya mohon maaf ya, orang-orang yang merasa punya kuasa untuk bisa mengendalikan aturan itu. Ya, itu biasanya ya. Mohon maaf ya. Oleh karena itu jangan heran ya kalau banyak sekali orang yang berurusan hukum justru orang-orang yang mengerti hukum ya. Itu jangan heran ya. Itu ada kata-kata bijak ya dari seorang filosofis ya yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berbuat dosa dengan bebas. Itu juga kesombongan yang luar biasa. Nah, berbuat dosa dengan bebas itu adalah kesombongan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu maka ya ada satu pernyataan Imam Syafi'i yang sangat luar biasa. Ya, ada 3 hal yang paling berat dilakukan oleh seseorang. Yang pertama adalah dermawan ketika sulit. Yang kedua adalah tidak melakukan dosa walaupun tidak ada siapa-siapa. Dan yang ketiga adalah mengatakan yang benar di hadapan penguasa yang kejam. Itu sesuatu yang sulit ya. Dan semoga kita bisa melakukannya. Ya, paling tidak ya kita ya tidak terjebak pada hal-hal yang semacam itu. Kemudian ya bagaimana supaya kita bisa mengendalikan itu? Maka ya solusinya adalah ada keinginan dalam diri untuk menekan kehendak atau kepentingan diri karena takut ya kepada Allah. Nah, oleh karena itu maka kesadaran bahwa sebetulnya Allah selalu hadir dalam diri kita setiap saat dan mengawasi kita itu menjadi sangat penting. Lagi-lagi kuncinya adalah mengenali jati diri kita sendiri. Ya, apalagi kalau sudah masuk pada kesombongan yang tertinggi, yaitu terbiasa berbuat dosa. Tidak ada kewaspadaan terhadap dosa, itu yang menyebabkan seseorang terjebak pada kesombongan yang luar biasa. Sehingga sangat masuk akal kalau Allah di Quran surat Az-Zumar tadi mengatakan bahwa sesungguhnya ya kesombongan itu identik dengan neraka. Karena sesungguhnya orang-orang yang sombong biasanya cenderung mencelakakan dan melukai dirinya sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan menyombongkan ketidaksombongan? Nah, menyombongkan ketidaksombongan itu adalah perilaku di mana kita merasa seakan-akan kita sudah selesai dari kesombongan,
lalu kita menyatakan bahwa kita sudah tidak sombong. Menyatakan diri tidak sombong itu adalah suatu kesombongan. Menyatakan diri ikhlas itu ketidakikhlasan. Menyatakan diri tidak arogan itu arogansi. Menyatakan diri ya tidak angkuh itu adalah suatu keangkuhan. Itulah sebenarnya penyakit yang harus kita selesaikan dalam hidup. Karena kalau itu masih ada pada diri kita, itu masuk dalam kategori kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Seseorang tidak akan masuk surga jika ia memiliki kesombongan walaupun sebesar atom di hatinya. Seseorang tidak akan masuk surga jika ia memiliki kesombongan walaupun seberat atom di hatinya. Saya mengungkapkan berulang kali tentang surga. Surga pun adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik napas. Berarti surga juga di sini. Jadi sebetulnya tubuh kita menjadi neraka ketika kita sombong dan tubuh kita akan menjadi surga ketika kita membebaskan diri dari kesombongan. Jadi sebetulnya nurani kita akan memberikan pahala kepada kita di sini, saat ini, sekarang. Saat kita bisa melepaskan diri dari kesombongan. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ya dampak dari kesombongan itu sangat luar biasa. Yang paling utama adalah sulit untuk memaafkan. Sulit untuk memaafkan. Ya, padahal memaafkan itu sebenarnya menguntungkan dirinya sendiri, bukan menguntungkan orang lain. Ya, nah, pada episode yang lalu sudah kita bahas ya, Mas Adam, khusus episode tentang memaafkan. Jadi malam ini saya tidak akan berbicara itu. Silakan dilihat rekaman yang lalu kalau ingin tahu apa sih sesungguhnya memaafkan itu. Ya, dampak yang kedua yang paling berbahaya adalah berpikir bahwa dia lebih baik dari orang lain lalu merendahkannya. Ya, itulah ya sangat berbahaya ya. Kemudian sulit untuk melihat dirinya setara dengan yang lain. Padahal sebetulnya semua manusia itu adalah sama saja, setara saja sebetulnya. Nah, itulah pentingnya kesadaran itu. Dan tidak merasa puas, lalu dia selalu mengejar. Dan orang-orang yang sombong biasanya kecanduan untuk selalu mengejar dan tidak selalu merasa puas. Jauh dari perasaan untuk bisa bersyukur. Nah, itulah yang sangat berbahaya bagi seorang yang sombong. Oleh karena itu maka sangat masuk akal kalau kesombongan itu sesungguhnya adalah identik dengan neraka. Dan hilangnya kesombongan itu adalah surga. Itu yang luar biasa.